Amnesia dari Banua untuk Indonesia. Sebelum menjalankan kegiatan hari ini, kami telah melakukan protokol kesehatan yang ketat, jadi boleh dilepas dulu maskernya. Kayak ini masalahnya lah, amun di dalam satu rumah ya lah, rumah ngan dibangun nih. Amun kada sama loh, ownernya kayak panak jalan ya lah. Amun kada diampihi kan lah. Itu bang masalahnya. Tapi sekarang jawabannya ya beda. Oke, silahkan barista. Sidin pusing memikirkan. Tapi itu tadi kada mural, jadi kada perlu dihapus. Iya. ini lebih bagus jawabannya. Sama lawan jawaban Sidin. Welcome to Amnesia Talk. Hari ini bersama Helda kembali lagi di Amnesia UMKM yang akan membahas tentang usaha yang ada di Kalimantan Selatan. Tentunya dengan bintang tamu yang luar biasa dan menginspiratif. Hari ini dari Utara Kopi. Heboh banget lah. Oke, boleh kenalan dulu nih kakak-kakakku yang ganteng. Ada. Ngaran. Oh, nama aku Nopi. Kanopi. Sebelah nih, Bang. Rida. R-nya kada sampai ya. Dari Utara Kopi. Iya. Nah, menarik nih namanya Utara. Boleh nih Kak dijelaskan nih dulu apa sih Utara Kopi nih? Karena kami di utara, kada di selatan. Iya, baiklah. Masuk. Itu jawaban yang pasti ya. Kan kami betul. di Banjarmasin Utara. Oh, oke. Ya, jadi kalau berekspansi kena ke selatan, ngarannya selatan. Selatan Kopi. Iya, Artinya kalau- buka cabang ya buka nih. cabang, amin. Amin. Tapi kalau jawaban filosofinya sebenarnya utara, kami itu terinspirasi dari sebuah negeri namanya Utara Kuru dalam cerita Mahabharata. Wah, apa tuh? Berat nih. Kuliah. Di kuliah 2 SKS lah tentang wayang Banjar. Jadi Utara Kuru itu sebuah negeri di mana semua rasa itu ada. Apa yang dikehendaki orang tuh ada. Itu kehendak kami ya. Kehendak kami kayak itu. Jadi harapan kami Utara itu jadi tempat orang yang ingin mencurahkan apapun di situ. Iya. Dan di situ semuanya ada pokoknya. Amin. Jadi diaminkan. Iya. Itu. Oke deh. Nah, terus kalau di pasti yang di rumah nih, apalagi yang di Kalimantan Selatan pasti tahu nih siapa Kanovian Disaputra. Waduh. Dan Rida Nazmi. Aduh, ini hostnya semangat banget lah. Aduh. Kenapa dari apa? Kakak dibilangnya apa nih? Pegiat seni atau Aku apa? KTP seniman Pak Oh, masih. KTP seniman masih lah. Kenapa nih membuka usaha kopi? Boleh dijelaskan nih, Kak? Begini ceritanya. Nah, Iya. Ini Rami nih. Anak serius kan? Jangan. Jadi santai aja kita. ini kan salah satu cara bagiku lah sebagai seorang seniman bertahan. Artinya kami itu terjebak pada beberapa kontrak pekerjaan kesenian yang harus dibatalkan di awal corona datang. Yang lumayan lah pokoknya kalau hidup setahun lah pokoknya. Iya. Oke. Batal deh kawan. Panjang kisahnya nih. Aduh, apa? Durasi non-stop ya? Jadi habis itu ada satu project yang tetap dijalankan dengan live streaming dan tapping dari Singapura waktu itu. Malaya Heritage Center, ceritanya tentang budaya Banjar lah pokoknya. Kami dapat paketan pertunjukan. Nah, aku merasa bahwa ini salah satu cara setelah ditransfer orang duitnya nih lah. Saya gak ada habis-habis Supaya ya. ada habis-habis. Bahwa kalau kayak ini terus, ini kada mungkin settle nih teman-teman seniman, terutama yang sekelompok anakku di NSA Project Movement itu, Iya. yang kelompok gagah tuh. Ayo. Ada siapa di sana? Intinya ada ceritanya. Ada cerita itu. Jadi supaya settle, ya kan settle banget sebenarnya. Minimal ada tempat di mana mereka teman-teman Rida, Anom misalnya berdua itu bisa punya pemasukan yang stabil. Walaupun kada banyak ya kalau kan berusaha.
Nah dari proyekan Singapura itu akhirnya kami berusaha untuk bikin usaha apa nih? Ya kami sadar kami terbawa arus yang sama, industri yang sama pada masa itu kopi lagi rame-ramenya. Yaudah kita buka kopi yuk. Buka kopi, yang bertiga-tiga, aku Rida Anop, kadang ngerti kopi. Iya. Terus gimana dong? Kadang ngerti sama sekali. Alatnya datang, kami kada paham nih, kopi diapain kada paham. Nah, disinilah aku kira keberuntungan kami punya banyak kawan. Jadi aku sangat bersyukur punya banyak kawan. Khairul, habis itu ada Gafur, ada Jamal, ada Obob, ada Lutfi, teman Lutpai, ada banyak lah pokoknya banyak yang akhirnya ada Obi di Banjarbaru, Obi Keponi, Obi Kiponi lah. Iya, tidak editor tolong nanti dipotong ya. Lawan Obi Kopi Tanjak. Iya. Asik banget Itu ya. goalsnya ya. Itu ya, orang-orang ini yang kami yang mensupport kami akhirnya meyakinkan ke kami bahwa yaudah gini nggak apa-apa karena dibantuin sebagainya mendevelop menu apa sebagainya. Kami kan ngerti kopi, pokoknya kan ngerti industrinya kayak apa sebagainya. Secara produk kadang ngerti. Kemudian karena aku punya mentor berusaha si Bang Komal, Direktur Restu Guru, aku nanya nih konsultasi kayak apa sih membuka usaha kopi? Wah, seharusnya aku nih buka Januari lah Hel. Iya. Bukanya harusnya Januari kan. Tapi Setelah diceramahi, setelah dikasih di mentoring, aku menunda sebulan. oh iya. Selain karena banjir kan Januari banjir. Iya, Januari banjir, tapi seharusnya memang tetap harus buka kan. Oh, oke. Karena udah strateginya udah jalan. Tapi tadi karena ternyata kada semudah itu, kada awak membuka usaha itu sekali sekedar beranian. Iya. Yang penting buka ada produk sudah. Sampai aku tuh disuruh pilih oleh beliau nih. Duit saya itu, jangan nukar gamelan, nyati itu hobi kamu. Iya. Logis kan, sebujurnya logis. Aku nukar gamelan, aku terhibur. Aku kada perlu dapat beban pikiran yang lumayan setiap bulan gitu Iya. kan. Tapi kataku, enggak ini persoalan kemanusiaan. Aku buka usaha ini bukan persoalan untung, persoalan bahwa teman-temanku punya gawian. Iya. Karena aku harus menyelamatkan itu. Kalau kada aja aku habis nih kayak. Akhirnya disupport, oke boleh. Bikin konsep sebagainya apa jadilah Utara Kopi Utara dengan Kopi. namanya yang nama aneh-aneh itu. Iya. Tulisannya Outara. Iya itu lucu juga tuh. Iya. Kenapa? Ini nih dongeng nih ceritanya nih. Ini dongeng. Saya didongengkan ini. Utara Kopi itu ada beberapa kafe yang namanya Utara. Salah satunya di Muara Tewe, di Kediri, kalau kada salah di Jakarta ada. Yang paling besar tuh di Jakarta. UDM berataan. Karena aku orang yang kada hendak bersoal kemudian lah persoalan nama. Ada beberapa teman kan yang bersoal persoalan nama yang akhirnya membuat mereka sudah jalan usahanya ganti nama. Aku kada hendak. UDM sebagainya, aku tanyai sampai minta nomor HP, sampai ada yang datang ke kedai persoalan nama itu dan akhirnya oke, aku harus merubah sedikit nama ini. Makanya pakai kalau sebujurnya ini kolaborasi ejaan Sangsakerta dan Hindi. Kalau di Hindi itu Utar, double T-nya aku pakai. Tapi kalau UET-nya itu ya Sangsakerta. Yang artinya sama Utara. Utara itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Sangsakerta artinya tempat di sebelah kiri di mana matahari muncul. Filosofis banget sih Dini, aduh berat ya. Jadi makanya kamu tahu aja lo kisahku bahari. Jangan diungkap. Itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Ya. Panjang ternyata. Iya, ceritanya. jadi lumayan. Akhirnya harus benar-benar terjun. Harus benar-benar terjun, harus punya komitmen, punya konsistensi ke usaha ini. Padahal ini bukan passionku loh. Passionku tuh ya bikin musik, berkesenian. KTP ku aja seniman sama sekarang. Iya. Itu kan logikanya kan gitu. Yang gawean itu kan bisa disambat. Itu season berikutnya. Oke. Nah, kalau Rida nih, kenapa tiba-tiba dari artistik jadi barista? Atau gara-gara Kanopi menelponi kah setiap hari? Itu salah satu ya. Iya. Lawan ya diselamatkan jadinya tadi. Mumpung di bagian orang diselamatkan karena apa? Kada dimanfaatkan. Ya. Keren lah. Tapi kayak apa belajar habis dari atau BH? Padahal ada apa kalian? Ada lah pokoknya ceritanya. Jangan dikisahkan itu ya. Jangan dikisahkan itu. Tapi aku senangnya gini ya.
dunia kesenian yang aku pelajari tentang artistik lawan di kopi itu jalannya hampir sama prosesnya tuh. Karena kayak apa ya, kita boleh suatu minuman itu tuh karya kita sama juga kayak di artistik. Di situ aku nyaman nih jalaninya, prosesnya sama. Jadi mending ke fokusnya nih. Tayunakan jasa kali deh. Tercampur sudah ya lo. Basah sudah lah. Basah sudah. Anak naik kering BL kada nyaman ya. Iya. Itu Bang sebetulnya. Luar biasa sih. Ini bukan perpindahan lagi nih lah. Kada. Tetap jalan lah. Tetap jalan karena buahnya rancak izin kalau lagi ada kegiatan berkesenian. Tetaplah. Dan karena aku orang kesenian, jadi kan buahnya sip-sipan nih. Rancak aja misalnya Rida, Kak Ulun hari ini ada mengartistik di sini 3 hari. Ya udah janjian sama Anom. Anom kayak itu juga. Wal, aku hari ini ada mendesain lighting 10 hari. Ya udah, libur. Rida yang gawian. Aman pokoknya. Dengan sistem yang kami pakai lah. Iya. Ya Utara punya sistem lah. Bahwasanya kalau ikan izin kayak apa mekanismenya, kalau ini izin kayak apa. Saya kira tetap jalan. Supaya tetap jalan. Ada manajemennya lah. Ada manajemennya. Sial, pasti percaya aja pokoknya hal tadi. Walaupun banyak dustanya ya. Jadi binian nih ketujuh Bang didustai ya. Itu masalahnya. Sabar aja Winian nih. Jangan kayak itu dah aja diungkap. Dari ikam lo ada yang didustainya. Makanya nyaman cari laki naranya Rida juga sama. Iya, supaya tuh kawin Rida juga. Nah, aduh ya Allah. Ini banyak banget yang diedit nih. Layau. Lanjut. Jadi yang namanya buka usaha tuh pasti ada modalnya lo. Pasti. Boleh nih diungkai jera orang Banjar tuh Kak, berapa gram modalnya? Modalnya tuh kayak Nekat. ini. Nekat ya. Satu nekat, yang kedua kayak ini. Modalnya tuh pokoknya bilanya banyak, ya kalau kau dicubit. Oh. Bilanya sedikit, kau diculit. Oi. Ngalih panas nih. Noh disambat ya ampun. Banyak benar profesi sini ya lo. Sini nih, multi talent. Karena pokoknya modal itu berangkat dari project Singapura tadi, kusisihkan sekitar 30%-an. Iya lumayan lah pokoknya. 30%-nya aja dah, kau buka kedai berapa 100%-nya inilah. 70% lagi nih saking kalahin. Bisa 20% saking bibini. Jangan kena ketahuan di rumah. Gitu, jadi ya karena tujuannya pokoknya kan supaya kayak apa caranya usaha ini jadi dapur untuk untuk Bu Haliana Magawi juga untuk kelompok musikku, untuk NSA. Makanya kadang kalau closingan bulanan tuh bingung kemanaan ini nih, soalnya buat NSA berarti banyak nongkrong. Jujur bilang lah gratis bang lah. Terus nih dari Rida nih kan basicnya bukan seorang barista yang ngerti kopi nih. Kalau Kak Nopi tadi sudah cerita bahwa ada gurunya nih tentang usaha-usaha. Nah kalau Rida nih belajar dengan siapa sampai jadi barista? Iya yang di Sampai Sedin tadi yang keempat. Pertama yang sebelum buka tuh bulan apa sebelum Kak? Pokoknya 3 bulan lah belajar 3 bulanan bikin tuh, kopi itu. Itu Kak Hairul, Gafur, lawan Kak Jamal tuh yang melajari. Dari nol tuh aku tuh kada tahu. Pokoknya tahu kopi itu ya pahit gitu nah. Kopi datu jarlah. Kopi datu ya. Tahunya itu arah sekalinya ya naran seorang tuntutan Bang ya kalau ya. Realistis aja kita ya lah. Realistis. Habis lulus kemana? Masalahnya boleh di kampung, udah lulus kuliah tuh makin bebannya tuh makin berat gitu nah. Sasambitan orang makanya. Yang paling berat tuh tau lah Pak El? Apa? Disuruh kapan bebini jara. Astaga. Biniannya dikawin di orang. Lanjut Kak. Kada usah dibahaskan kalau itu menyedihkan. Lanjut. Jadi belajarnya nih minum espresso nih pertama. Mah tak kicing aku ikan mata pahit banget sekali. Ini tadi bahasa Banjar di bawah ini translate-nya lah. Ini subkultur amuntai. Iya. Bukannya itu Bang, karena kata punta atas susu light ya kalau bahasa Indonesia nih. Jadi aku mempertahankan budaya lokalku saya. Mantap. Pembelaan nih ya lo. Pembelaannya mantap, masuk, lanjut. Nah di situ tuh espresso mah pahitnya nang kayak ini nih. 2-3 bulan tuh aku ngulik nang itu nang tanganku sampai aman-aman tuh, sampai bergetar-getar. Kayak ini beratnya aja aku nih. Begatal-gatal. Makanya, nah jadi kayak ini wajar ya kalau satu cup minuman kopi itu dihargai mahal karena prosesnya sulit. Iya enggak? Itu sebenarnya. Ya prosesnya ya sama yang kayak di dunia artistik pun sama.
itu bang sebujurnya ya asik bang. Habis itu nih dapat mentor lagi nih dikenalkan oleh Siden juga lawan Kak Hairul, lawan Kak Obob. Makin luas lagi nih. Dua-duanya tuh pernah kesini loh. Iya. Iya kan? Kalau Hairul kopi utuh, Iya, pernah kalau podcast. Obob itu pelataran yang terakhir sih kesini ya. Dan senangnya tuh Siden apa ya kada mementor kalau Kak Obob lah mementori sampai Siden yang datang ke utaranya. Wow. Suatu anu bener nih ya lo. Kenapa nih? Berarti seorang harus bujur-bujur. Iya. Dimentori gitu ya karena satu aku tentang edukasi kopi ya belum lagi. Jadi kan karena lawan Siden lumayan nih wawasannya tentang kopi itu kayak apa, habis itu kayak molahnya kayak apa. Kan di bar itu kada sekedar molah kan. Iya. Kita perlu juga nih edukasi nih. Kenapa kirang jadi satu minuman yang misalnya kayak kopi susu nih, apa-apa campurannya atau apa-apa prosesnya gitu tuh. Perlu kita jelaskan. Itu bang yang selama ini didapat untuk sampai saat ini ya lo mudah naikkan sampai tambah pulang. Setelah lama tidak berjumpa. Kalau kawa boleh teh jadi kopi. Wah. Masuk akal lah kan. Masuk aja terus, semuanya kita masuk aja terus. Balik lagi nih kita ke Utara Kopi. Tentunya kita tuh sudah tahu nih banyak kopi nih terutama di Banjarmasin. Di Banjarmasin daerah manapun. Apa yang membedakan Utara Kopi dengan kedai lainnya? Jadi aku tuh pernah baca judulnya Purple Cow Ya. yang menulis Seth Godin, ahli marketing di Amerika. Ya kebetulan jangan lupa budaya literasi kita ya teman-teman. Iya. Jadi membaca itu penting. Bener. Iya kadang, padahal kan ada urusan lawan kopi nih. Kopi ini biji, apa urusannya lawan buku marketing kan kayak Iya gitu. betul. Logikanya kan Logikanya. Tapi kalau kita kaitkan ternyata ada kalimat-kalimat Seth Godin itu yang maulah utara nih sampai jadi kayak ini. Sampai terbrand kayak ini. Itu ada satu kata-katanya di Purple Cow itu kan sapi ungu. Jadinya ada satu keluarga itu berkeliling itu kayaknya pernah dibahas lawan Panji Pragiwaksono. Artinya pada intinya kalau sapi itu beratan warnanya putih, maka itu bagus benar. Terus kalau kamu melihat sapi warnanya hitam putih, itu bagus lagi. Tapi sampai ke ujung kamu ketemu sapi ungu, kamu akan lupa lawan dua sapi yang hitam putih tadi dan putih tadi kan ini umum. Iya. Yang ini berbeda. Ini baik ketiganya. Makanya coach-nya Seth Godin itu yang selalu kutanamkan di utara. Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Iya. Jadi kalau orang ke utara mencari yang baik, kayak nagin dulu. Kalau kita mencari yang beda datang ke utara. Gitu. Apa yang bedanya? Oh, ini nih. Apa nih? Ditunggu-tunggu nih. Pertama, bedanya utara itu dengan kedai kopi lain. Ini perspektif aku lah secara subjektif karena ya maulah aku secara objektif. Betul. Bagiku bedanya yang pertama bahwa utara itu membawa pesan literasi. Satu letaknya di kampung buku. Yang kedua, semua nama-nama menunya itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Si Manahati, si Diang Mangit. Aku memakai ini nama-nama fiksi, tapi landasannya itu adalah memori-memori kultural kita kayak kisah-kisah bahari kayak ngaran kisah ini si Diang ini aku berangkat dari situ. Karena aku ingin sedikit agak melakukan apa ya sebenarnya politik will terhadap budaya literasi itu. Kalau orang minum kopi, selama ini kasusnya selalu puitis dan cinta-cintaan, datang ke utara itu ikan baca cerpen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, utara ini coba mengembangkan bekerja sama dengan tadi Hairul, dengan kopi utuh juga sekarang lah, dengan Ohio juga lah, dengan itu kita berusaha untuk menghadirkan tubruk-tubrukan lokal dengan dikawinkan dengan kue Banjar. Persoalannya kan karena aku orang apa? Orang sungai yang ke-7 Iya, warung satu ya. itu latar belakang keilmuanku sangat kebudayaan. Aku kan etnomusikologi yang meneliti musik-musik etnik. Ternyata kayak ini, aku melihat di Banjar ini, Banjar hari ini dan Banjar dulu sampai hari ini, kita tuh sebenarnya tidak suka kopi pahit. Iya. Secara kultural, aku kadang berbicara secara kesehatan atau apa kadang. Secara kultural orang Banjar tuh kadang ketujuh kopi pahit. Makanya kalau kita ke kampung-kampung, kopi yang pahit itu selalu dikawinkan lawan wadai-wadai yang manis. Iya. Itu di utara tuh ada menunya, aku kadang bilang itu signatur, tapi itu kayaknya satu-satunya di Banjar hari ini
hari ini. Aku mudahan banyak yang mengumpati. Amin. Harapanku supaya, kayak aku menjelaskan supaya apa. Iya. Artinya kayak si kacil mulik ngarannya nih. Jadi itu burukan pengaron yang pengganti gulanya adalah wadah roti baras. Wadah roti barasnya aku nukar di Barabai. Seorang acil-acil yang dahulu sidin sampat ampih bola itu karena kada rame. Setelah aku rutin memesan, orang di kampung rame memesan nanon sidin. Jadi aku nukar kena setengah kilo, sekilo. Orang banyak bertakun hal kenapa nukar di Barabai? Iya, kenapa? Karena di Banjar aja. Nah ini sama kayak semangat amnesia tentang UMKM. Oh, apa tuh? Masuk ya? Bisa nih narasumber saya hari ini. Apa tuh? Kan kayak ini. Kalau kita membuka usaha, kita harus punya kesadaran kolaborasi. Iya. Oke lah kita berkompetisi kada masalah, tapi kita juga harus punya kesadaran kolaborasi. Kalau aku memproduksi seorang, maka sistem kolaborasi kayak Acil tadi, sini kada bakal berdagang kuade lagi. Iya. Paman-paman di higa rumah Acil yang berjual gula habang, ini kada bakal nukar, kada bakal seramai itu berjual gula habang. Iya. Kemudian sirup rosan di kandangan misalnya, kada akan pernah terpikir untuk hadir di kedai-kedai kopi shop. Yalah, aku berusaha untuk kayak apa caranya, beberapa menu-menu andalan utara itu menggunakan bahan-bahan lokal. Karena aku berpikirnya jangka panjang, kada berpikir hari ini. Aku pikirnya, hari ini misalnya, ketika aku kan banyak kawan-kawan dari luar nih, seniman dari luar misalnya, atau teman-temanku dari luar, selalu kemana yuk kita mencicip kopi lokal nih kemana? Iya. Kita selalu kebingungan, kemana yuk? Harapanku dengan utara, suatu saat ketika orang nanya kopi lokal itu kemana, kan ke utara. Karena di situ ada kopi Banjarnya, ada wadai Banjarnya. Iya. Aku kada berusaha kan akhirnya kita harus punya yang tadi keunikan kita sendiri. Unique support branding kita nih apa Gerang? Bagiku unique support branding utara itu adalah kelokalan. Dari namanya lokal, cara mengolahnya lokal. Rida mengembangkan mocktail dengan cara tubrukan misalnya, dengan sangat kan tubrukan itu cara mengolah kopi paling tradisional. Iya. Kok bisa dibikin mocktail? Yaitu kemampuan barista kan mengolah. Nah, makanya semangat utara ini kalau dibilang semangatnya apa? Semangatnya sangat kultural. Ya mungkin karena latar belakang kami ini orang-orang kesenian itu. Jadi kalau keunikan utara apa? Ya itu. Kelokalannya. Ada pesan lokal dan kultural yang ingin disampaikan. Yang kedua tadi tentang bagaimana membangun kolaborasi antara UMKM. Walaupun Sidin halus aja nih. Ini aku yang hanya ini sedang berhubungan lawan ada Kak Rina, Sidin pedagang wadai Banjar. Aku lagi mencoba kalau aku nih tugasnya mengkonsep aja, aku kada tahu kayak kopinya. Nah itu. Aku lawan Rida, lawan Anam misalnya, Nom, coba Pang cari biji kopi yang cocok diminum lawan amparan tatak. Oh jarang itu. Iya kan? Jarang. Maksudku, loh kenapa amparan tatak? Jangan salahkan amparan tataknya. Kalau olah kopinya kayak apa supaya cocok dengan amparan tatak. Iya. Kami itu dituntutnya kayak itu terus. Kada lawas lumur nih kamu kok. Karena kayak ya. Sekarang kemana kita mencari warung kopi yang hype bagi anak muda, yang pop, urban, mau banyak banget istilahnya lah, modern lah. Yang penyajiannya modern, tapi wadainya wadai Banjar. Iya, belum ada. Ada kan? Mungkin ada, tapi kada terekspos. Mungkin ada. Pasti di warung-warung yang kecil-kecil yang, mohon maaf sih, anak muda akhirnya boleh nongkrong. Iya kan? Ya udah, kenapa kada kita coba? Ya memang akhirnya exposure itu kan yang berat di barista nih. Iya. Iya kan? Benar Aduh, kayak aku mulai ini nih, harus setiap hari cupping ini mencobai wadahnya dipesan, dicobai. Oh, wadahnya kayak ini kah manisnya. Berarti kopinya harus kayak ini kah? Nah, itu kan urusan barista. Urusanku cuma mengonsep. Konsepku pokoknya kayak apa? Wadai amparan tatak lawan ini. Ini hanya hari Kamis karena wadai amparan tatak kan kadang kamu bertahan 2 hari. Iya. Jadi ini hanya untuk special day hari Kamis misalnya. Itu. Keren. Itu Bang Hilai. Aku tuh masalah mengawinakan benda tuh kawai ya kalau tapi akunya belum kawin-kawin. Nah itu sakitnya. hanya kan aku sambat dah. Daripada kamu dulu mau capakan baik aku ya. Iya. Sadar diri. Monggo Hilda, aku kan bertakon lagi. Ada. Ulun kayak kuliah 2 SKS kemarin nonton Hairul dari Kopi Utuh kayak itu juga. Iya. Wow, luar biasa. Nih sekarang baristanya nih yang penuh tekanan ini ya. Terlihat dari wajah-wajah Anda ya. Boleh nih diceritakan menunya utara ini apa aja? Tadi sudah disinggung sedikit sama Kanopi. Mungkin kan racikannya kan pasti baristanya nih.
Boleh ini salah satunya yang ada di depan ini. Misalnya ya kalau untuk si Diang Mangit dulu nih kan si Diang Mangit itu kopi susu aren. Kalau arennya tuh sebenarnya ada orang yang menjual simple sirupnya. Saya kira belain pada orang. Mending seorang ulah seorang nih arennya kayak apa kira. Satulah keuntungannya bola aren seorang. Kita kawan nih ngecek bahan aren yang asli itu di mana gitu kan beda nih yang aren yang olahan, misalnya olahan di kandangan, olahan berbeda itu pasti beda-beda tuh. Beda. Kami review tuh dulu tuh seberitaan. Habis itu pulang men-steamnya kada cuma aren wara, ada lagi item yang lain. Saya kira intinya ya tujuannya ya saya kira beda pada orang. Habis itu yang kayak si mana hati itu sebujurnya pakai sirup yang di kandangan. Karena apa? Sirup kandangan itu aromanya luar biasa. Kita tuh kada sekedar dapat manis, tapi dari aroma kopi itu nikmat benar. Kita belum lagi meminum nih, sudah kau membayangkan. Healing kan namanya itu Kak. Healing. Ya. Sampai ke sana tuh kada sekedarnya kalau si Kacil Mulik semalam tuh ya mungkin satulah kita bisanya untuk yang modernnya nih misalnya yang kayak americano atau apa. Itu kan kawannya pasti biasanya kalau kada cookies atau apa gitu nah jenis-jenis wadai. Kenapa nih yang beans lokal? Kenapa kada kita kawinkan lawan yang wadai-wadai lokalan? Ya salah satunya jadi yang Jesidin tadi tujuannya. Kawan-kawan yang misalnya kayak luar daerah atau apa, bahkan orang daerah yang belum tahu, kalau kita mengenalkannya salah satunya edukasi untuk aku ke pelanggan lebih nyaman. Karena aku sudah mengerti produknya. Iya. Itu Bang. Yang paling susah diolah menunya apa? Bagi Rida. Sebenarnya untuk awalan susah sabretaan, tapi karena ada kemauan ya lo. Jujur banget sih ini. Karena ada kemauan untuk belajar Hel. Ya pokoknya pola pikir sebenarnya kayak apa caranya membuat suatu minuman yang enak tuh nyaman dilakukan. Itu Bang pola pikirku yang kada ada hal yang alih. Pasti kawan di GW seberitaan. Oh, wow, mantap. Hari ini quotes-nya banyak lah. Boleh lah nih Helda coba sebutin nih. Boleh benar anak ketiganya Kak. Tapi muat dulu lah. Mau boleh. Tapi enak coba. Kamu pakai es apa enggak? Kalau misalnya hendak cobain kada pakai es dulu. Iya. Oh iya betul, coba kopi itu harus tidak pakai es dulu. Apa nih tester ya misalnya nih minuman boleh hai buruk sikun. Oh lawan satu misalnya yang pas untuk menikmati si Kacil Mulik itu adalah pagi. Karena apa orang-orang hulu sungai itu kalau inya ke warung bukan masalah kopinya lah inya ke warung inya entah hendak minum teh atau kopi itu pastinya kawannya lan wadai. Iya. Iya sih orang budaya mewarung Banjar Iya, itu budaya tuh mewarungnya yang kami ambil. pasti. Aku risetnya bukan riset ya karena aku peneliti lah itu panggung jadi ribetnya tuh. Jadi aku riset ke manusianya. Iya. Sebenarnya orang Banjar ini kalau minum kopi kayak apa gerang? Makanya aku selalu bukan melarang lah, selalu memberi frame ke buahnya. Pokoknya aftertaste-nya tuh manis asam atau manis sekalian. Iya. Karena orang Banjar tuh kan suka pahit. Kan lucu loh. Ini rumus berdagang lah. Dia menjual hal yang orang kada suka. Bapak. Siapa yang nukar? Nah. Iyalah, jual orang ketujuh manis ya jual manis. Kan kada ada haram juga. Iya. Ada kan kan bawa kopi bercampur gula tuh haram kan ada. Iya kan. Betul. Ini apa nih menunya nih? Itu si mana hati. Iya. Jangan dilihat ya gugup ulun. Kenapa aja? Kan tau lah kenapa ngarannya si mana hati. Kenapa? Nah. Kisahkan. Si mana hati ini. Kopi sirupnya. Iya. Si mana hati ini perempuan paling tegar yang ada dalam semua cerita utara. Kenapa? Karena inya merelakan dirinya jadi alat bayar bapak ibunya kepada seorang penguasa, dijadikan dijadikan kupu-kupu malam. Oh wow. Menariknya, iya. Apa hubungannya dengan jadinya kopi? Nah. Menariknya, karena aku jelaskan kenapa jadi kopi itu jadi ngarannya itu. Iya. Menariknya, si mana hati ini orang tidak pernah sampai menidurinya. Jadi orang bayar misalnya kan kayak Jogon Ian Full dulu lah dibayar, masuk dapat karcis masuk ke dalam kamar, sampai pada memandang selesai. Orang keluar selalu membicarakan kecantikannya, terfananya ini. Itu juga jadi konsep si mana hati ini adalah konsep bagaimana kami memposisikan perempuan itu tinggi.
Jadi si Manahati ini gesan siapa? Gesan binian sebenarnya. Mm-mm. Bahwa I-nya tuh kayak bunga mawar. I-nya tajam, tapi sekali ikam handap, nah kayak apapun caranya, cukup dipandang selesai. Wow, mantap. Jadi ya filosofinya luar Iya, biasa. kan kita boleh aja mencintai, tapi belum tentu kita miliki. Iya, sabar dah lah. Kenapa jadi aku harus nih? Karena ya loh, mencintai itu kan hak semua orang. Hak Ya. semua orang. Tapi memiliki hak bersepakat. Iya, hak bersepakat dua belah pihak. Iya, kalau kan ya ada apa-apa. Iya. Jadi pendengar yang Ini baik aja ya. Pengalaman pribadi. Iya. Sekarang kita coba pakai es lah. Nah, Kalau- ada minta olah kan baristanya dah. Bisa ya bang, udah. Tapi supaya lebih nyaman lo. Iya. Nah, Kalau ada yang beda, Ada kalau tangan. tangannya. tapi kita harus percaya, Hem, Eh, kopi itu walaupun sama, dibuat oleh orang yang berbeda. Orang lah, aku kan ada berbicara alat. Kalau alat tuh itu apa? Yaitu normatif aja lah, itu Iya. fleksibel benar. Dibuat oleh orang berbeda, itu rasanya bisa beda. itu Run percaya sih. Iya, karena cara ia mengkomunikasikan. Iya. Kalau kata Kak Hairul tuh setiap biji kopi bawa pesan. Iya. Keren. Pesannya apa aja? Pesannya Banyak. bayari. Bayari. Itu. Aduh, keren. Jadi setiap menu di utara tuh ada ceritanya. Ada cerita namanya. Karena ya yang dijual ya pasti cerita. Iya, itu sebenarnya kegelisahanku Mm-mm. ketika apakah kopi itu harus selalu persoalan romantis-romantisan? Iya. Apakah inya harus selalu persoalan Kesenja-senjaan. patah hati, kesenja-senjaan? Oh, udah kita bikin yang jangan senja. Kita bikin cerita aja Jadi sekalian. Bahkan ketika ada menu baru nih, misalnya Rida merilis menu baru, itu yang capek tuh aku harus menulis cerita itu lagi, Iya. menyambungkan dengan cerita itu. Bayanganku sih ke depan kayak ini Hal, ketika memang semua menu itu udah fix, semua plug jadi, aku membayangkan Utara tuh tidak hanya memproduksi kopi tapi juga buku. Iya. Itu makanya kami tuh iya kan? Keren harapannya. Harapannya itu, makanya kami punya program kerjasama dengan Sandi Firly misalnya novelis. Itu kami punya bat pertama udah selesai, kelas menulis di Utara. Kami bekerja sama Sandi Firly, menghadirkan beliau, mementori beberapa orang untuk menulis, kemudian nanti cerpen itu kita kumpulin. Target kita sampai 5 bat, sampai pokoknya terkumpul 15 sampai 20 tulisan baru kita bukukan. Kami percaya bahwa berusaha nih kada sekedar keuntungan tuh dalam bentuk uang, tapi bisa dalam bentuk karya, bisa dalam bentuk pertemanan, bisa dalam bentuk banyak lain hal itu. Nah, Utara juga punya program, jadi bagi siapapun, kami kada pedulinya kaya, miskin, atau kayak apapun, pokoknya setiap pengunjung pertama ke Utara pagi, itu selalu kami kasih free. Free apa nih? Free produknya. Wow. Jadi kalau misalnya Helda datang nih, pagi-pagi sekali datang. Jam pengunjung berapa tuh, pertama, jam berapa? Jam berapapun. Kami Oh, buka wah. jam 8. Oh, bukan jam 8. Dari jam 8 datang pertama nih. Pasti Rida atau Anom yang jaga, pasti akan meminta cukup bayar sama doa. Itu konsep Hulu Sungai Bana lah, Iya. bahwa setiap kalau kita berdagang, maka rajaki nang pamulaan itu harus kita sedekahkan. Ajar orang banyak tuh penglarisnya. Nah. Cukup kan ngalih loh mencari orang mendoakan. Iya. Bukan kita pamrih, tapi dengan produk ini kita simbiosis mutualisme. Nah, doakan kami hari ini. Lawan apa? Setiap rezeki yang kita punya ada rezeki orang lain. Nah, itu. Jadi ya kami belum kawa berbagi nang banyak, berbagi sedikit barang, makanya udah sedikit sama cubit, sedikit sama culit. Iya. Gitu. Keren banget. Banyak pesan-pesan hari ini yang didapatkan lah. Kau jenak tahu sih ya. Kawan, jadi hanya 1 jam kemudian bisa. Nah, dengan penuh filosofinya menu-menunya ini berapa range harganya nih? Baristanya nih boleh? Mun harga kada murah kada. Habis itu larang kada juga, kami mandak di tengah-tengah. Oh, boleh dari range-nya harga berapa Ya sampai misalnya harga kayak berapa? si Manahati untuk sekarang lah. Oh, untuk sekarang. Untuk sekarang. 18.000 lah, 18.000 lah. 15.000. Oh, 15.000. 15.000. Pokoknya Pokoknya- kan tahu. Ayo, tahu lah. Pokoknya Urusan barista aja pokoknya. dari harga yang termurah itu ada harga 13.000, paling larang harga 20. Terjangkau banget. Terjangkau. Tapi menjangkaunya harus pakai duit, kada kawan jangkau pakai Ah, tangan iya, orang iya, minum iya, ya lah. baiklah. Ini juga apa? Kami juga punya karena kan lagi masa PPKM ya, Iya. maksudnya lagi masa pandemi, makanya kami tuh menyediakan format cashless. Cashless dalam artian ya kita Utara itu kan ada berusaha untuk
bersinggungan dengan pemerintah kada, walaupun sudah kena rajian ya lah. Iya. Iya. Tapi ya itu tadi karena bertolak belakang dengan pemerintah kan ada gunanya lah. Yang kita perlukan utara selalu membawa ayo kita kolaborasi aja, nah kayak apa yang Iya. baiknya itu. Jadi makanya tadi kenapa mau memaparkan cashless? Karena ya sekarang kan era digital marketing kan. Orang berusaha dengan cashless. Hari ini misalnya kayak Helda bawa duit berapa? Pasti lebih banyak di dananya, Iya. di Shopee Pay-nya, di mana-mana. Nah, itulah yang cuma kami dorong supaya kalau ke utara cashless deh kayaknya keren. Itu. Wih, keren. Panjang kali lebar kali tinggi hari ini yang dibahas. Oh Kita iya. biar lebih santai lah. Kita games dulu kayak apa nih? iya. Games apa aja? Main kayak ini kah? Lain. Lain. Jadi gamesnya ini diberikan 2 pilihan kata. Wis. Untuk 2 orang yang sangat luar biasa di samping saya yang sudah lama tidak berjumpa. Oh ya. Kangen kisahnya nih lah. Kangen. Makanya ulun kau Bonben podcast. Nah, supaya ada alasan ketemu Rida. Makanya kamu tetap reader tiap hari. Ayo dong, lain lagi Iya, Ridanya. lain. Oke, ditunggu editor apa nih? Langsung menulislah Bapak Lem Kopiah ini. Apa tuh? Meniru atau menciptakan? Kanopi dulu. Aku karena lulusan penciptaan pengkajian musik ya Iya. mencipta lah. Oh, iya. Jadi alasannya Tapi aku tuh- kadang jadi Tuhan. Oh, Dan aku iya. kadang memungkiri bahwa sedikit banyaknya pasti aku terinfluence dengan karya-karya orang lain. Tapi kalau disuruh pilih meniru atau menciptakan, aku menciptakan. menciptakan. Rida, meniru atau mencipta? Untuk proses inilah meniru dulu ya lo, tapi kita meniru tuh kada tok jadi sebijian. Iya. Tapi dikembangkan. Oh, Menurutku oke. kayak itu prosesnya. Sama kayak prinsip kuda Apa aja? ATM. Amati, tiru, modifikasi. Iya, itu. Siapa mantep loh. Karena kayak ini Hel, tidak ada satupun yang benar-benar baru di muka bumi ini. Iya. Ya lah, jadi ya begitulah. Ya begitulah. Jual tempat atau produk? Kanopi, Jual tempat atau produk? Ya jual produk lah. jual produk. Mm-mm. Karena Ya bagiku jual tempat itu akan ada fasenya, jual produk itu tidak punya fase. kalau Rida bagaimana? Sama produk juga. Kenapa jadi produk? Kita tuh sebetulnya amun kita jual tempat, orang akan ya apa yuk? Minuman itu sebagai media untuk nongkrongnya. Bukan inya hendak minum santai di situ. Iya. Jadi aku lebih ke produk. Ke produk. Makanya kami kada bersoal dengan PPKM. Iya, karena kalian jual produk, Iya. bukan jual tempat Iya. ya. Apa tuh idealis atau pragmatis? Ya, beratnya ulun aja kada mengerti itu apa. Tapi beliau pasti tahu lah. Apa tuh idealis atau pragmatis? Susah ya Pak ya. Gini, 2 jam pulang ini kuliahnya ini. aku memilih idealis. Yes. Amun duitku sudah kada beseri. Iya. Tapi kurang lebih kita. kalau dalam konteks berkesenian, dalam 1 tahun aku tuh selalu punya syaratku ke manajerku misalnya itu 4 project. 3 yang non idealis, yang terserah pemerintah nak minta olahkan aku apa gitu. Satunya aku idealis. Idealis itu menjaga akunya supaya tetap menjadi manusia, tetap Iya. humanis. Karena kalau aku pragmatis itu sangat mekanis, kehendak orang terus lah. Iya. Sama kayak berusaha kopi, aku tetap berusaha menjaga idealisku di sini supaya tetap ada sisi kemanusiaan. Kan kalau orang idealis tuh dilihat dari cara berpikirnya. Betul. Kan idealisme itu adalah kemewahan terakhir seorang pemuda. Sekarang jawabannya ya. Beda. Oke, silahkan barista. Sidin pusing memikirkan. Tapi itu tadi kada mural, kada. Jadi kada perlu dihapus. Iya. Ini lebih bagus jawabannya. Sama lawan jawaban si Den. Kayak ini masalahnya lah. Amun di dalam satu rumah ya lah, rumah ngan dibangun nih. Amun kada sama lah ownernya kayak apa nak jalan ya lah. Namun karena diampihi kan lah. Itu bang masalahnya. Tapi Desan memang idealis kalau di situ. Idealis. Idealis biar sama satu konsep. Dia sama satu konsep. Lanjut, barista atau pelawak? Kenapa jadi pelawak? Pilihannya seniman nih pilihannya nih. Berarti untuk Rida nih, Untuk barista. Rida bukan bersama aku berarti. Itu keduanya memang sebetulnya harus balance. Kenapa? Saya kira menarik perhatian konsumen untuk datang lagi harus kita lawaki sedikit ya. Iya. Memberi kesan aja Iya. guys. Jangan orang Korea tuh, nah akhirnya kayak ini. Ini hal yang Itu tidak pokoknya. tersampaikan oleh Rida nih kayaknya lah. Itu Bahari anak itu cuma kan sambung. Cuma Iya. karena kawa ya lah. Bar Akbar ngarannya Rida lah. Iya, dia jadi Sultan Adam. Bila ada tamu, pagi gratis tuh pagi itu datangi aja. Datangi aja pokoknya tetamu lawan Rida. Mencintai atau mengikhlaskan kan apa jadi cinta apa hubungannya? Di aku kan Rida kamu dulu. Pian gini dulu. Rida penutup aja supaya Jadi- kamu contek. Dulu dahulu kala. Iya.
Kalau aku ya jelas mencintai lah. Iya, kenapa? Ya karena mencintai itu sesuatu yang akan mengikhlaskan. Apa Ya, hubungannya? kalau mengikhlaskan tuh belum tentu mencintai. Banyak hal kan akan diikhlaskan, tapi Iya. ketika mencintai kemudian mengikhlaskan itu berat, Helda. Ada si Dini nggak melirik kita berdua tuh lah. Iya. Karena Padahal aku kan tahu kisahnya. Iya, intinya ada ceritanya. Ya kalau aku pokoknya memilih mencintai. Ya aku pokoknya memilih mencintai. Karena mengikhlaskan tuh berat. berat perlu waktu. ini kami aja nggak berdua menjawab nih. Ayo hendak aku menjawab. Harus juga. Masalahnya kan nang bertanya tuh nang di belakang TV, mana TV-nya aja? Nang di belakang TV iya. bertanya nih. Rida Bang. Mencintai lah. Kenapa melihat ya? Bukan masalah santai aja dah, santai Astagfirullah. ngegas dah. Apa ya? Bukan masalah tentang lawan jenis lah, karena hal yang kita gawe itu kita harus berdasarkan mencintai dulu. Sekiranya nyaman menjalaninya nih. Wah, mantap dah. Coach of Rida today. Next. Promo atau promo usaha. Promo atau usaha? Kira pertanyaan nih. Kami hendak promo usaha. Aduh. Excellent benar pertanyaan. Allah, jadi edit juga karena. Iya. Oke, tadi menunya sudah dibahas, terus Iya. harganya sudah dibahas. Iya. Sekarang boleh promokan nih apa yang hendak dipromokan. Sudah juga Bang padahal, tapi aja dah. Bagi siapapun Anda, suka atau tidak suka kopi, ingat Timu Haulun, kebelah pertama Ulun datang ke utara. Iya, amun hendak minta tanda tangan skripsi bisa kah itu ada apa itu pasti denda. Karena pokoknya utara tuh menawarkan sesuatu yang berbeda. Iya. Jika ingin merasakan perbedaan, kami kadang kawan nih berjual pandir ya kalau baik buan pian datang ke utara. Nah itu. Dinikmati sendiri. Dinikmati seorang. Ini bukan persoalan enak tidak enak, tapi persoalan bagaimana Anda menikmati. Iya. Kalau dari Rida nih. Ya bulan September utara akan maaf menu. Itu ada apa tuh? moktel-moktelan. Habis itu kopi sesuatunya ada di up juga. Habis itu yang kayak americanoan ada juga, yang putih-putihan. Berarti macem-macem lah. Salah satunya tadi ini tadi lah. Iya. Ini apa tadi namanya? Si mana hati. Si mana hati. Kayak ikam jay. Biar salah jurakan nih ya Allah.